Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan untuk kami suki, untuk kami nikmati. Tuhan, sungguh kami rindu untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan kami merenungkan sabda-Mu, dengan kami bersama-sama belajar akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin, menuntun dan memakainya. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tentu banyak dari kita yang tidak asing lagi dengan satu pujian yang kurang lebih liriknya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku judulnya. Nah, kalau kita mendengar lirik dari kata-kata lagu ini yang menyatakan kita mencari damai, itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan orang yang mengalami damai sejahtera. Kita akan baca bersama-sama dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu juga bisa membaca dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Orang yang mengalami damai sejahtera itu seperti apa? Nah, kalau kita baca dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8 tadi, kita akan menyimak dari ayat 3 yang menyatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang pertama adalah tidak meninggalkan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan nasihat agar kita tetap memiliki kasih. Jangan sampai meninggalkan kasih dalam hidup kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan, bahkan memberikan teladan tentang kasih. Kasih menjadi ciri khas, sesuatu yang melekat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, bicara tentang kasih itu memang mudah, Bapak Ibu. Tetapi dalam prakteknya, seringkali kita manusia masih sulit untuk sungguh-sungguh mengasihi. Katakan misalnya, si A berkata seperti ini, saya ini sudah berusaha untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang saya alami justru ketika saya mengasihi seorang yang tulus, justru saya dikecewakan. Saya disakiti. Sementara si B bisa berpendapat atau berkata seperti ini. Sebaiknya kita ini mengasihi orang yang baik terhadap kita.
Kalau orang tersebut memusuhi atau membenci kita, ya daripada kita sakit hati, dijauhi saja. Atau ya biasa-biasa sajalah, nggak usah terlalu kita memperhatikan atau mengasihi dia. Bapak Ibu, ada berbagai pendapat dan intinya manusia seringkali mengharapkan balasan atau pamrih dalam mengasihi orang lain. Jelas berbeda sekali dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib sungguh luar biasa. Kasih yang dinyatakan kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Kita ini, manusia yang berdosa ini, yang sesungguhnya tidak pantas untuk dikasihi oleh Allah yang begitu besar. Tapi sungguh dari situ kita bisa belajar bahwa itu menyatakan bahwa hati yang mengasihi secara tulus berasal dari dalam dan memancar keluar. Kasih itu membawa damai sejahtera. Kasih yang daripada Allah membawa damai sejahtera. Akan menyatakan kehidupan orang yang mengalami damai sejahtera ketika dia hidup dalam kasih Allah dan memancarkan kasih Allah. Ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup dalam kasih Allah, jadi sesungguhnya disitulah kita akan mengalami damai sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang yang mengalami damai sejahtera, kehidupannya itu seperti apa? Selain tidak meninggalkan kasih, yang kedua kita bisa lihat di ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari bisa dikatakan seperti ini. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Jadi takut akan Tuhan merupakan sikap hormat akan kekudusannya. Ada ketaatan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan bertindak benar dalam menghadapi dosa atau kejahatan. Orang tersebut akan membenci dosa dan menjauhi yang namanya kejahatan. Hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa sifat manusia itu cenderung untuk melakukan dosa. Suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sulit untuk menjauhi atau membenci dosa. Walaupun pada umumnya sudah tahu mana yang Tuhan berkenan atau mana yang Tuhan tidak berkenan, mana yang Tuhan sukai dan mana yang Tuhan tidak sukai. Tetapi manusia dalam daging ini cenderung masih saja tergoda untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Jika tidak sungguh-sungguh minta pimpinan Roh Kudus, akan sulit kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Ada satu kisah ketika ada satu daerah yang mana warganya itu mengkonsumsi makanan tempe bungkrek namanya, tempe bungkil yang dibuat dari ampas kelapa. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya ketika mereka sudah mengonsumsi makanan ini, tempe bungkrek ini, karena begitu lezatnya, rupanya pada sakit perut dan mengalami keracunan. Sampai-sampai pemerintah setempat, aparat setempat melarang warganya untuk tidak mengkonsumsi tempe bungkrek ini lagi. Walaupun tempe ini disukai oleh banyak orang karena kelezatannya. Ketika larangan itu diberikan dan orang-orang sudah tahu akibatnya, mereka bisa keracunan, tetapi nyatanya masih ada saja warga yang sembunyi-sembunyi mengonsumsi tempe ini. Bapak Ibu, ini merupakan satu contoh, ya. Walaupun sudah tahu akibatnya, sudah tahu ada larangan untuk tidak melakukan hal itu,
Tapi karena tergiur dengan kelezatannya, masih ada saja orang yang melanggar apa yang menjadi larangan dari pemerintah setempat. Ini contoh sederhana. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita sudah mengerti, kita sudah tahu Tuhan sudah mengajarkan, dan Alkitab menyatakan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menghendaki kita takut akan Tuhan, menaati Dia, kita menjauhi dosa, kita tidak hidup dalam dosa. Tetapi seringkali orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, tergiur untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan karena merasa menikmati atau merasa melakukan dosa itu sesuatu yang mudah dan gampang. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat kembali untuk kita meminta dan memohon pimpinan Roh Kudus karena kita lemah dan terbatas. Memohon tuntunannya. Kita senantiasa memohon Tuhan memimpin hidup kita supaya kita menjauhi dosa, supaya kita tidak hidup dalam dosa karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan sehingga kita benar-benar memancarkan kehidupan orang-orang yang mengalami damai sejahtera Kristus. Jadi ada dua hal. Yang pertama, menurut Amsal ini, kehidupan orang yang mengalami damai sejahtera Kristus adalah orang yang tidak meninggalkan kasih atau menyatakan kasih dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidup dengan menaati Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan yang terus menuntun langkah kami. Kiranya firman-Mu boleh terus kami ingat, firman-Mu termeterai dalam hati kami, dan kami boleh terus setia melakukannya. Tuhan, kami menyadari kami tidak mampu, kami tidak sanggup berjalan sendiri dengan mengandalkan kekuatan kami. Kami memohon anugerah-Mu, kami memohon tuntunan-Mu, untuk kami terus diingatkan oleh kebenaran Tuhan, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengalami damai sejahtera Kristus dengan hidup dalam kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu, dan hidup takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan